mengembangkan program dan strategi penetapan harga. Nah, harga adalah salah satu unsur bauran pemasar yang menghasilkan pendapatan dan unsur-unsur lainnya yang menghasilkan biaya. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan oleh perusahaan kepada pasar tentang produk atau mereknya. Nah, sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba yang besar. Selanjutnya yaitu kita akan memahami tentang penetapan harga. Harga tidak hanya sekadar angka pada label atau barang. Sepanjang sejarah, umumnya harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Secara tradisional, harga telah diberlakukan sebagai penentu utama pilihan pembeli. Nah, walaupun faktor-faktor non-harga telah makin berperan penting selama beberapa waktu belakangan ini, harga masih tetap merupakan salah satu unsur terpenting dalam menentukan pangsa pasar dan profitabilitas. Bagaimana perusahaan menetapkan harga? Nah, perusahaan-perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara. Yang pertama di perusahaan-perusahaan kecil. Nah, harga sering ditetapkan oleh pimpinan tertinggi. Jadi di sini pimpinan yang menetapkan harga pada perusahaan tersebut. Sedangkan pada perusahaan-perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan lini produk. Sedangkan yang lain, yang lain menggunakan harga sebagai alat strategi terpenting. Mereka mengkonsumsikan harga dan penawaran berbasis pada nilai dan biaya teknis. Selanjutnya yaitu penetapan harga dan psikologi konsumen. Pemasar mengakui bahwa konsumen sering secara aktif memproses informasi harga, menginterpretasikan harga dari segi pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman membeli sebelumnya. Memahami bagaimana konsumen sampai pada pemahaman mereka tentang harga merupakan prioritas pemasar yang penting. Di sini kita akan mempertimbangkan 3 topik kunci, yaitu yang pertama, harga rujukan. Yang kedua, kesimpulan harga dan mutu. Dan yang ketiga yaitu tujuan harga. Di sini saya akan membahas tentang 3 poin tersebut. Yang pertama yaitu harga rujukan. Riset telah menunjukkan bahwa walaupun konsumen mungkin memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang kisaran harga yang tercakup, agak mengherankan bahwa hanya sedikit yang mengingat harga spesifik dari produk secara akurat. Ketika menguji produk, konsumen sering memanfaatkan harga rujukan ini. Pemikiran harga rujukan juga didorong dengan menetapkan harga tertinggi. Harga tertinggi yang disarankan oleh pabrik, atau dengan menunjukkan bahwa produk itu diberi harga yang jauh lebih tinggi pada awalnya, atau dengan menunjukkan harga tinggi pesaing. Yang kedua yaitu kesimpulan harga mutu. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator mutu. Penetapan harga berdasarkan citra terutama efektif pada produk-produk yang peka terhadap ego. Misalnya, parfum, motor yang mahal, bahkan mobil yang mahal. Ketika informasi alternatif tentang mutu yang benar telah tersedia, harga menjadi indikator mutu yang kurang signifikan. Yang ketiga yaitu penunjuk harga. Persepsi konsumen tentang harga juga dipengaruhi oleh strategi penetapan harga alternatif. Banyak penjual yang yakin bahwa harga akan berakhir dalam satu angka yang ganjil. Penggambaran tersebut dapat digambarkan misalnya, banyak pelanggan yang melihat sebuah produk seharga 299.000 dan bukannya harga 300.000 sebagai harga kisaran 200.000 saja dan bukannya kisaran 300.000. Bahkan sebuah studi menunjukkan bahwa
permintaan sesungguhnya meningkat sepertiga dengan menaikkan harga pemakai dari misalnya 34.000 menjadi 39.000. Namun, permintaan tidak akan berubah ketika harga naik dari harga 34.000 menjadi 44.000. Kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu menetapkan harga. Menetapkan harga yaitu suatu perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kalinya ketika mengembangkan produk, ketika memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi atau daerah geografis yang baru, dan ketika mengikuti lelang untuk kerja kontrak baru. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan penetapan harganya. Ada 6 langkah prosedur, yaitu yang pertama, memilih tujuan penetapan harga, yang kedua, menentukan permintaan, yang ketiga, memperkirakan biaya, yang keempat, menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing, yang kelima, memilih metode penetapan harga, dan yang keenam, memilih harga akhir. Di sini saya akan membahas hanya 3 langkah saja, yaitu langkah pertama sampai langkah ketiga. Langkah selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Langkah pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga, yaitu makin jelas suatu tujuan perusahaan, maka makin mudah dalam menetapkan harga. Perusahaan dapat mengharapkan salah satu dari tujuan utama melalui penetapan harga, yaitu kelangsungan hidup, laba maksimum sekarang, pangsa pasar maksimum, menguasai pasar secara maksimum, dan kepemimpinan mutu produk. Kita masuk dalam tujuan yang pertama, yaitu kelangsungan hidup, yaitu perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utamanya jika terjadi kelebihan kapasitas, persaingan yang sengit, atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. Tujuan yang kedua yaitu laba maksimum sekarang, yaitu perusahaan tersebut memperkirakan permintaan dan biaya yang terkait dengan harga alternatif yang memiliki harga yang menghasilkan laba sekarang, arus kas atau tingkat pengembalian investasi yang maksimum. Tujuan yang ketiga yaitu pangsa pasar maksimum, yaitu perusahaan menetapkan harga yang paling rendah dengan berasumsi bahwa pasar tersebut peka terhadap harga. Kondisi-kondisi yang mendukung penetapan harga yang rendah yaitu yang pertama, pasar tersebut sangat peka terhadap harga, dan harga yang rendah merangsang pertumbuhan pasar. Yang kedua, biaya produksi dan distribusi turun dan makin terakumulasinya pengalaman produksi. Dan yang ketiga yaitu harga yang rendah menghapuskan atau mencegah persaingan. Tujuan yang keempat yaitu menguasai pasar secara maksimum, yaitu perusahaan yang memperkenalkan teknologi baru lebih banyak menyukai penetapan harga yang tinggi untuk menguasai pasar. Penguasaan pasar masuk akal dalam kondisi berikut, yaitu yang pertama, sejumlah pembeli akan memadai memiliki permintaan sekarang yang tinggi. Yang kedua, biaya per unit untuk memproduksi volume yang kecil tidak terlalu tinggi sehingga dapat menunda keuntungan dengan mengenakan harga yang diserap pasar. Yang ketiga, harga awal yang tinggi tersebut tidak menarik lebih banyak pesaing ke pasar. Yang keempat, harga yang tinggi tersebut mengkomunikasikan citra suatu produk yang unggul. Tujuan yang kelima yaitu kepemimpinan mutu produk, yaitu banyak merek berusaha untuk menjadi barang mewah yang dihasilkan. Produk atau jasa yang bercirikan tingkatan yang tinggi soal mutu, selera, dan status yang dirasakan dengan harga yang cukup tinggi yang tidak di luar jangkauan konsumen. Adapun tujuan lain dari langkah pertama ini yaitu organisasi-organisasi nirbala dan pemerintah mungkin menggunakan tujuan-tujuan penetapan harga lainnya. Misalnya, universitas berupaya untuk mendapatkan pengembalian sebagian biaya karena tahu bahwa organisasi tersebut harus mengandalkan sumbangan swasta
dan bantuan pemerintah untuk menutupi biaya selebihnya. Misalnya juga Rumah Sakit Nirbala mungkin berupaya untuk mendapatkan pengembalian seluruh biaya dalam penetapan harganya. Kita masuk dalam langkah yang kedua, yaitu menentukan permintaan. Menentukan permintaan yaitu setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasar suatu perusahaan. Dalam kasus biasa, permintaan dan harga berbanding balik, yaitu makin tinggi harganya, makin rendah permintaannya. Dalam harga mewah, kadang-kadang harga naik dan malah penjualan akan makin banyak, bukan makin sedikit. Ada beberapa bagian dari langkah kedua ini atau menentukan permintaan ini, yaitu yang pertama kepekaan harga, yang kedua memperkirakan kurva permintaan, yang ketiga elastis harga permintaan. Bagian yang pertama yaitu kepekaan harga, yaitu langkah pertama dalam memperkirakan permintaan adalah memahami apa saja yang memengaruhi kepekaan harga. Umumnya, pelanggan paling peka terhadap harga untuk produk yang berharga tinggi atau sering dibeli. Mereka kurang peka terhadap harga untuk barang yang berharga rendah atau barang yang jarang mereka beli. Mereka juga kurang peka terhadap harga apabila harga hanya merupakan sebagian kecil dari biaya total untuk memperoleh, menggunakan, dan memperbaiki produk sepanjang masa pakainya. Bagian yang kedua yaitu memperkirakan kurva permintaan. Sebagian besar perusahaan mencoba menggunakan dengan mengukur kurva permintaannya. Perusahaan tersebut menggunakan metode yang berbeda-beda, yaitu metode yang pertama, analisis statistikal, yaitu adalah jumlah yang terjual dan faktor-faktor lain secara statistik untuk memperkirakan hubungan-hubungannya. Metode yang kedua yaitu eksperimen harga, yaitu pendekatan lainnya ialah menggunakan internet. Metode yang ketiga yaitu survei, yaitu dapat mengeksplorasi berapa banyak unit yang akan dibeli konsumen dengan berbagai harga berbeda-beda yang diusulkan. Bagian yang ketiga yaitu elastis harga permintaan, yaitu pemasar perlu mengetahui seberapa tanggap atau elastis permintaan terhadap perubahan harga. Permintaan mungkin akan kurang elastis dalam kondisi-kondisi berikut, yaitu yang pertama, hanya ada sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada barang pengganti atau pesaing. Yang kedua, membeli tidak cepat memperhatikan harga yang lebih tinggi tersebut. Yang ketiga, pembeli lambat mengubah kebiasaan belinya. Yang keempat, pembeli berpendapat bahwa harga yang lebih tinggi tersebut dapat dibenarkan. Elastis harga tergantung pada besarnya dan arah perubahan harga yang direncanakan tersebut. Kita masuk dalam langkah yang ketiga yaitu memperkirakan biaya. Memperkirakan biaya adalah permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Ada beberapa bagian dari memperkirakan biaya yaitu jenis biaya dan tingkat produksi. Yang kedua, produksi yang terakumulasi. Yang ketiga, akunting biaya berdasarkan aktivitas. Yang keempat, penetapan biaya sasaran. Bagian yang pertama yaitu jenis biaya dan tingkat produksi, yaitu biaya-biaya perusahaan mempunyai dua bentuk, yaitu tetap dan variabel. Biaya tetap atau fixed cost yang disebut juga overhead adalah biaya-biaya yang tidak akan berbeda karena pengaruh produksi atau penjualan. Bagian yang kedua yaitu produksi yang terakumulasi, yaitu semakin berpengalaman dalam memproduksi metodenya, maka semakin membaik. Bagian yang ketiga yaitu akunting biaya berdasarkan aktivitas, yaitu biaya-biaya produsen akan berbeda-beda untuk masing-masing jaringan
dan labanya juga akan berbeda. Bagian yang keempat yaitu penetapan biaya sasaran, yaitu biaya berubah sejalan dengan skala produksi dan pengalaman. Langkah yang keempat, menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing. Dalam rentang kemungkinan harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya-biaya perusahaan, perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Langkah yang kelima, memilih metode penetapan harga. Dengan adanya 3 metode, yaitu yang pertama, jadwal permintaan pelanggan, yang kedua, fungsi biaya, yang ketiga, harga pesaing. Perusahaan kini siap memilih harga. Perusahaan memilih metode penetapan harga yang menyertakan satu atau lebih di antara ketiga metode pertimbangan tersebut. 6 metode penetapan harga, yaitu yang pertama, penetapan harga markup. Metode penetapan harga yang paling sederhana adalah menambahkan markup standar pada biaya produk tersebut. Yang kedua, penetapan harga sasaran pengembalian. Perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pembelian atas investasi yang dibidiknya. Yang ketiga, penetapan harga persepsi nilai. Makin banyak perusahaan mendasarkan harganya pada persepsi nilai pelanggan. Penetapan harga yang keempat, penetapan harga nilai. Penetapan harga nilai bukan sekedar menetapkan harga yang lebih rendah. Langkah tersebut adalah persoalan merekayasa ulang kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut untuk menjadi produsen yang berbiaya rendah tanpa mengorbankan mutu, dan menurunkan harga yang lumayan besar guna menarik sejumlah besar pelanggan yang sadar nilai. Yang kelima, penetapan harga umum. Dalam penetapan harga umum, perusahaan tersebut mendasarkan harganya terutama pada harga pesaing. Yang keenam, penetapan harga tipe lelang. Penetapan harga tipe lelang mulai makin populer, khususnya seiring dengan pertumbuhan internet. Perusahaan-perusahaan perlu menyadari 3 jenis utama lelang. Yang pertama, lelang Inggris. 1 penjual dan banyak pembeli. Penjual memperlihatkan suatu barang dan para penawar menaikkan harga tawaran hingga mencapai harga tertinggi. Yang kedua, lelang Belanda. 1 penjual dengan banyak pembeli atau 1 pembeli dengan banyak penjual. Pembeli mengumumkan sesuatu yang ingin dibelinya, dan kemudian calon-calon penjual bersaing mengumumkan sesuatu yang ingin dibelinya, dan kemudian calon-calon penjual bersaing untuk melakukan penjualan dengan menawarkan harga yang terendah. Yang ketiga, lelang tawaran tertutup. Calon-calon pemasok hanya dapat mengajukan 1 tawaran dan tidak mengetahui tawaran-tawaran lainnya. Pemasok tidak akan menawarkan di bawah biayanya, tetapi juga tidak dapat menawar terlalu tinggi karena takut kehilangan pekerjaan tersebut. Langkah yang keenam, memilih harga nilai. Dalam memilih harga akhir ini, perusahaan tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang meliputi dampak dari kegiatan pemasaran, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga yang berbagai laba, dan dampak harga terhadap pihak lain. Kebijakan penetapan harga perusahaan. Harga harus selaras dengan kebijakan penetapan harga perusahaan. Pada saat yang sama, perusahaan tidak menolak untuk menetapkan penalti penetapan harga dalam keadaan tertentu. Penetapan harga berbagi laba dan risiko. Pembeli mungkin tidak akan mau menerima usulan penjual karena persepsi tingkat risiko yang tinggi. Penjual tersebut memiliki pilihan tawaran untuk menanggung sebagian atas semua risiko tersebut, apabila ia tidak memberikan nilai yang dijanjikan sepenuhnya. Dampak harga terhadap pihak lain. Manajemen juga harus mempertimbangkan reaksi pihak-pihak lain terhadap harga yang direncanakan. Bagaimana nantinya perusahaan distributor yang menyalurkan tentang harga tersebut? Apakah tenaga penjual masih akan bersedia menjual dengan harga tersebut? Bagaimana nantinya reaksi para pesaing? Apakah pemasok menaikkan harga jika mereka melihat harga perusahaan tersebut? Apakah pemerintah akan campur tangan dan mencegah harga yang diberlakukan? Pemasar perlu mengetahui undang-undang yang mengatur penetapan harga. Kali ini saya akan membahas
tentang poin yang ketiga, yaitu menyesuaikan harga. Nah, perusahaan-perusahaan biasanya tidak menetapkan hanya satu harga, melainkan struktur penetapan harga yang mencerminkan perbedaan dalam permintaan dan biaya geografis, tuntutan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, jaminan, kontra perbaikan, dan faktor-faktor lainnya. Sebagai akibat dari pemberian diskon, potongan harga, dan dukungan promosi, suatu perusahaan jarang merealisasikan laba yang sama dari setiap unit yang dijualnya. Ada beberapa strategi penyesuaian harga, yaitu yang pertama penetapan harga geografis, yang kedua diskon dan potongan harga, yang ketiga penetapan harga promosi, dan yang keempat yaitu penetapan harga diskriminatif. Kita masuk yang pertama, yaitu penetapan harga geografis. Penetapan harga geografis melibatkan perusahaan tersebut memutuskan bagaimana cara menetapkan harga produknya untuk pelanggan yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Misalnya barter, kesempatan kompensasi, persetujuan beli kembali, dan imbal balik. Kita masuk yang kedua, yaitu diskon dan potongan harga. Kebanyakan perusahaan akan menyesuaikan daftar harganya dan memberikan diskon dan potongan harga untuk pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam jumlah yang besar, dan pembelian di luar musim. Manajemen penjualan perlu memantau promosi pelanggan yang menerima diskon rata-rata, dan wira niaga khusus yang terlalu mengandalkan pendiskonan. Manajemen tingkat tinggi harus melaksanakan analisis harga neto yang menghasilkan diskon, tapi oleh banyak biaya lain. Yang ketiga yaitu penetapan harga promosi. Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik penetapan harga untuk merangsang pembelian awal. Yang pertama yaitu penetapan harga pemimpin rugi, yang kedua penetapan harga peristiwa khusus, yang ketiga rabat tunai, keempat pembelian harga rendah, yang kelima masa pembayaran yang lebih lama, yang keenam garansi dan kontra perbaikan, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu diskon psikologis. Yang terakhir atau yang keempat yaitu penetapan harga diskriminatif. Perusahaan-perusahaan sering menyesuaikan harga dasarnya untuk mengakomodasi perbedaan pelanggan, produk, lokasi, dan seterusnya. Diskriminasi harga terjadi apabila suatu perusahaan menjual produk atau jasa dengan dua harga atau lebih yang mencerminkan perbedaan biaya secara proporsional. Dalam diskriminasi harga tingkat pertama, penjual tersebut mengenakan harga terpisah untuk masing-masing pelanggan bergantung pada intensitas permintaannya. Dalam diskriminasi harga tingkat kedua, penjual tersebut mengenakan harga yang lebih murah kepada pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar. Dalam diskriminasi yang ketiga, tingkat yang ketiga atau yang terakhir, penjual tersebut mengenakan harga yang berbeda kepada kelompok pembeli yang berbeda. Memulai dan menanggapi perubahan harga. Perusahaan-perusahaan sering menghadapi situasi yang mengharuskan mereka untuk menurunkan atau menaikkan harga. Memulai penurunan harga. Beberapa keadaan mungkin menyebabkan perusahaan menurunkan harga. Salah satunya adalah kapasitas pabrik yang berlebihan. Perusahaan tersebut mungkin hanya mengandalkan penetapan harga agresif, tetapi dengan memulai penurunan harga, perusahaan tersebut mungkin akan memicu perang harga. Perusahaan-perusahaan kadang memulai penurunan harga dalam rangka gerakan mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Strategi penurunan harga mengandung kemungkinan jebakan. Yang pertama, jebakan mutu rendah. Konsumen akan menganggap bahwa mutu tersebut rendah. Yang kedua, jebakan pangsa pasar rapuh. Harga rendah merebut pangsa pasar, tetapi bukan kesetiaan pasar. Pelanggan yang sama akan beralih ke setiap perusahaan yang memberikan harga yang lebih rendah yang datang kemudian. Yang ketiga, jebakan dompet tipis. Pesaing dengan harga yang lebih tinggi mungkin akan menurunkan harga dan mungkin memiliki daya tahan lebih lama karena memiliki cadangan tunai yang lebih banyak. Memulai kenaikan harga. Keberhasilan menaikkan harga dapat meningkatkan laba yang cukup besar.
Keadaan utama yang menyebabkan kenaikan harga adalah inflasi biaya. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah permintaan yang berlebihan. Harga dapat dinaikkan dengan cara-cara berikut, masing-masing memiliki dampak yang berbeda dengan pembeli. Penundaan pengumuman harga. Perusahaan tersebut tidak menetapkan harga akhir hingga produk itu selesai atau dikirimkan. Klausa eskalator. Perusahaan tersebut mengharuskan pelanggan membayar harga hari ini dan semua atau sebagian kenaikan inflasi yang terjadi sebelum pengiriman. Pemisahan bagian. Perusahaan tersebut mempertahankan harganya, tetapi melepas atau menetapkan harga tersendiri untuk satu atau beberapa elemen yang tadinya merupakan bagian dari tawaran sebelumnya, seperti pengiriman dan pemasangan gratis. Perusahaan mobil kadang-kadang menambah rem anti-lock dan kantong udara samping penumpang sebagai pelengkap tambahan pada kendaraan mereka. Pengurangan diskon. Perusahaan tersebut memerintahkan tenaga penjualannya untuk tidak lagi menaruhkan diskon tunai dan diskon kuantitas seperti biasanya. Reaksi terhadap perubahan harga. Setiap perubahan harga dapat memancing tanggapan dari pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan bahkan pemerintah. Reaksi pelanggan. Pelanggan sering mempertanyakan motivasi di balik perubahan harga. Suatu penurunan harga dapat ditaksir dengan berbagai cara yang berbeda. Barang tersebut akan digantikan dengan model baru, barang tersebut cacat, tidak begitu laku, perusahaan tersebut berada dalam kesulitan keuangan, harganya akan turun lebih jauh, mutu telah dikurangi, kenaikan harga yang biasanya akan menghambat penjualan mungkin membawa beberapa arti positif bagi pelanggan, barang tersebut laris dan melambangkan nilai yang sangat baik. Reaksi pesaing. Pesaing kemungkinan besar akan bereaksi jika jumlah perusahaan hanya sedikit dan pembeli memiliki pengetahuan yang sangat lengkap. Reaksi pesaing dapat merupakan masalah khusus bila mereka memiliki proporsi nilai yang kuat. Menanggapi perubahan harga pesaing dalam pasar yang bercirikan homogenitas produk yang tinggi, perusahaan tersebut seharusnya mencari cara untuk meningkatkan produknya yang ditambahkan tersebut. Pemimpin-pemimpin pasar sering menghadapi penurunan harga yang agresif dan oleh perusahaan-perusahaan kecil yang mencoba membangun bangsa pasar. Pemimpin mereka tersebut dapat menanggapinya dengan beberapa cara. Yang pertama, mempertahankan harga. Pemimpin tersebut dapat mempertahankan harga dan margin lambangnya, mempertahankan harga dan menambah nilai. Pemimpin tersebut dapat meningkatkan produk, layanan, dan komunikasinya, menurunkan harga. Pemimpin tersebut mungkin menurunkan harga, menaikkan harga dan meningkatkan mutu. Pemimpin tersebut mungkin menaikkan harganya dan memperkenalkan merek-merek baru untuk mengepung merek-merek yang menyerang tersebut, meluncurkan lini penyerang harga murah. Perusahaan tersebut mungkin akan menambahkan barang berharga murah ke lini tersebut atau menciptakan merek terpisah berharga murah.